Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan hati yang tentram. Melanjutkan perenungan kita dari kitab Amsal, kali ini kita akan bersama meresapi Amsal 1 ayat 20 sampai dengan 25. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Saudara-saudara yang terkasih, menarik sekali kitab Amsal menggunakan gambaran bahwa hikmat atau kebijaksanaan itu diibaratkan seperti manusia. Gaya bahasa semacam ini dikenal dengan istilah personifikasi. Sesuatu yang bukan person, bukan orang, digambarkan seolah-olah ia adalah seorang manusia. Hikmat digambarkan berseru nyaring di jalan-jalan, memperdengarkan suaranya di lapangan-lapangan. Hikmat digambarkan berseru-seru di atas tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang kota. Ketika membaca ini, saya membayangkan seperti seseorang yang berteriak-teriak menggunakan loudspeaker di kerumunan orang. Berteriak-teriak tetapi tidak ada orang yang mendengarkan. Nah, mengapa Amsal menggunakan metafora atau gambaran semacam ini? Untuk menunjukkan bahwa hikmat itu sebenarnya ada di dekat kita. Maka, kalau kepada kita ditanya, bagaimana kita bisa menemukan hikmat atau kebijaksanaan, tidak harus mencari di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus yang ternama. Tetapi hikmat sejatinya ada di mana-mana. Hikmat sebenarnya sudah ada dan bahkan berteriak-teriak. Sayangnya, terkadang manusia abai. Manusia tidak mendengarkan seruan hikmat itu. Mengapa demikian? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita renungkan, saudara-saudara. Yang pertama, teriakan hikmat itu kalah oleh teriakan-teriakan yang lain. Saat ini kita hidup di dunia yang bising, apalagi ditambah media sosial, yang setiap detik melontarkan berita demi berita, berteriak-teriak tentang isu-isu yang terkini, dan tak jarang yang diteriakkan oleh media sosial bukanlah kebijaksanaan, melainkan kebohongan, kekerasan, permusuhan, dan hal-hal yang buruk lainnya. Dan demikianlah manusia terkadang terpancing dan lebih menyukai berita-berita yang tidak baik ketimbang merenungkan hikmat. Memang di media sosial ada sangat banyak informasi yang berisi hikmat, namun biasanya kalah terkenal dan kalah viral dibandingkan dengan isu-isu yang negatif. Mengenai hal ini kita belajar untuk bisa peka dan jeli mendengarkan hikmat dengan cara memilih dan memilah berita-berita yang kita konsumsi di media sosial dan juga yang kita sebarkan, misalnya di grup-grup percakapan. Semoga yang kita terima dan kita bagikan adalah berita-berita yang berisi hikmat atau kebijaksanaan. Yang kedua, mengapa manusia kesulitan mendengarkan teriakan hikmat? Karena terkadang manusia diliputi oleh pikirannya sendiri atau diliputi oleh kekhawatiran dan penderitaan. Dalam keadaan seperti itu,
manusia sulit untuk terbuka pada nasihat dan kebijaksanaan. Sehingga yang dirasakan adalah pergumulan, kesusahan, keresahan, dan hidupnya pun menjauh dari hikmat. Mengenai hal ini, kita bisa belajar untuk menenangkan diri. Dalam hati yang tenang, pikiran kita akan terbuka dan kita bisa mendengarkan hikmat yang berteriak-teriak itu. Bahkan dalam pergumulan kita yang berat sekalipun, sesungguhnya itulah media di mana hikmat juga berseru-seru. Bukankah kita justru seringkali belajar tentang hidup yang bijaksana setelah kita mengalami pergumulan yang berat dalam hidup kita? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, kita diingatkan oleh Amsal bahwa jikalau kita ingin hidup berhikmat atau bijaksana, kita diminta untuk peka, mendengarkan seruan hikmat di sekitar kita di setiap waktu. Hikmat bukanlah soal pengetahuan atau soal kecerdasan intelektual. Hikmat adalah soal kemampuan berkata, berpikir, dan bertindak secara pas, secara benar, sesuai di waktu dan tempat yang pas. Seringkali orang gagal berhikmat karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa melihat apakah ucapanku atau tindakanku ini pas, tepat kalau kukatakan atau kulakukan di saat yang seperti ini atau di tempat ini. Nah, kemampuan empan papan, kemampuan angon wayah, inilah yang juga perlu kita terus bangun. Dan Amsal mengingatkan agar kita mendengarkan teriakan hikmat, karena teriakan itu ada di sekeliling kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang semakin berhikmat. Amin.